Ibtu Rudiana terbukti melakukan penyiksaan, bahkan setelah menangis. Gempar, isi HP Vina sudah dibuka, terungkap Suroto sekongkol dengan Rudiana rekayasa kasus Vina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri untuk berita kali ini ya, yang mengikuti kasus Vina dari awal dan sekarang akhirnya sudah mulai ke babak akhir, di mana terbongkarnya bukti percakapan Vina Cirebon dengan Mega dan Widi pada tahun 2016. Ini Suroto dicurigai jadi bagian skenario rekayasa kasus Vina ini ya. Bukti percakapan tahun 2016 di Cirebon dengan kedua temannya Mega dan Widi akhirnya terungkap ke publik. Bukti percakapan ini menunjukkan bahwa Vina Cirebon pada pukul 22 lewat 14 detik ya di waktu Indonesia Barat masih hidup, sebab ia mengajak Mega pergi ke suatu tempat dan akan menjemputnya. Tentu adanya bukti percakapan Vina dengan Mega ini menggugurkan kesaksian dari Suroto, seseorang yang mengaku melihat kondisi TKP saat Vina dan Eki ditemukan di jembatan Kepompongan. Adapun bukti chat antara Vina dan Mega ini berhasil diketahui setelah dilakukan ekstraksi data dari handphone milik Vina. Mau nggak Meg? Nah, ntar dijemput sama kita. Isi percakapan tersebut pada pukul 22 lewat 14 detik di malam hari tersebut. Sementara itu, Suroto yang pada tahun 2016 itu berperan sebagai polisi desa mengaku bahwa pada pukul 22 lewat 15 detik ia menemukan Vina dan Eki tergeletak di TKP. Pukul 22 kurang lebih 15 menitan, mengetahui karena jam 9 itu saya patroli di wilayah kami masih keadaan aman, ucap Suroto dalam tayangan di salah satu infotainment ya. Suroto sendiri muncul ketika tahapan kasus Vina Cirebon masih memproses perihal Pegi Setiawan yang kini sudah dibebaskan. Melalui keterangannya, Suroto mengaku bahwa ia membantu proses evakuasi Vina Cirebon dan Eki di tahun 2016. Suroto juga mengaku bahwa pada saat menemukan Vina dan Eki, ia menduga keduanya merupakan korban tindak kekerasan. Pria yang berperan sebagai polisi desa ini juga mengatakan bahwa dirinya melihat Eki sudah tak bernyawa sedangkan Vina masih hidup dan meminta tolong kepada dirinya. Selain itu, perlu dicatat bahwa kasus Vina Cirebon ini sebenarnya masih menjadi teka-teki. Pasalnya terdapat dugaan bahwa kasus ini merupakan rekayasa dan masih belum dapat dibuktikan kebenarannya. Dugaan rekayasa kasus ini bahkan melibatkan ayah Eki, kekasih Vina Cirebon, Ibtu Rudiana. Terlebih sebelumnya ia diduga melakukan pelanggaran etik dan disebut-sebut menghilang selama beberapa waktu. Ya, oleh karena itu adanya bukti baru yang berlawanan dengan fakta saksi Suroto membuat publik menduga bahwa Suroto merupakan bagian dari skenario kasus Vina Cirebon ini. Suroto bersekongkol nih dengan Rudiana, kata ternyata Suroto termasuk dalam sindikat pembohongan berjamaah. Suroto ini ternyata bagian dari skenario kebohongan, kasus Vina harus diproses. Suroto sumpah demi Allah siap mempertanggungjawabkan kata-katanya nanti ya. Meski demikian, saat ini kasus Vina Cirebon telah diambil alih oleh Barreskrim Polri untuk diselidiki mulai dari titik nol, sehingga nanti kebenaran akan kasus Vina Cirebon ini akan terungkap dengan seterang-terangnya. Adapun analisa terbaru ex-Kabarreskrim Susno Duaji soal posisi Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon mengejutkan. Kali ini ex-Jenderal Bintang 3 itu menyebut kemungkinan Ibtu Rudiana menjadi tumbal. Alih-alih Susno Duaji menduga kalau Ibtu Rudiana yang merupakan korban rekayasa di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana, kata Susno Duaji, tidak sengaja mengorbankan Eki, anak kandungnya ya, sehingga ia dianggap tidak akan mungkin merekayasa peristiwa kematian Vina dan Eki. Pasalnya dalam kondisi normal tidak mungkin Ibtu Rudiana sengaja mengorbankan. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa untuk membalas dendam. Dia jadikan orang itu tersangka. Ini jangan dianggap benar, ini praduga saja, ini masih kemungkinan. Mantan Kabarreskrim Susno Duaji juga kembali mengungkapkan analisa barunya. Kali ini mantan Kabarreskrim Polri meyakini Ibtu Rudiana menjadi tumbal. Bahkan Susno Duaji belak-belakan menyentil adanya dua sosok
petinggi Polri yang sebenarnya ikut bertanggung jawab atas kasus Vina Cirebon tersebut. Ia mengungkapkan dua sosok jenderal polisi ini diketahui merupakan mantan Kapolres Cirebon sekitar tahun 2016 silam. Susno Duaji secara belak-belakan sangat menyesalkan dua sosok jenderal ini. Dua jenderal ini dalam kinerjanya anak buahnya terlibat langsung dalam kasus Vina Cirebon yang kini sangat runyam ya. Yang sangat saya sesalkan ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon yang sekarang sudah menjadi jenderal, sambung Susno Duaji ini. Dan bahkan Mabes Polri turut memeriksa para penyidik yang terlibat di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Kemudian para penyidik tahun 2024 yang menangkap Peggy Setiawan beberapa waktu lalu, termasuk Ibtu Rudene yang juga sudah dipanggil di Mabes Polri. Susno berharap dua Kapolres di masa itu yang kini sudah menjadi jenderal juga diperiksa. Nah, itu saya yakin ini diperiksa juga apakah Kapolres tidak handle perkara ini. Mudah-mudahan Barreskrim atau Trimsus sudah memeriksa dua mantan Kapolres itu ya. Jika memang terbukti bersalah, maka pangkat jenderalnya perlu dipertanyakan. Jika mereka terbukti lalai, maka dia bisa menilai bahwa pangkat jenderalnya tidak wajar. Kalau betul dia lalai atau kurang mampu, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Kalau dua petinggi memang terbukti bermasalah, kata dia bakal bahaya jika mereka lolos menjadi petinggi yang lebih lanjut lagi atau bahkan menjadi Kapolri. Dan jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, bahaya ini, kata Susno Duaji ya. Susno Duaji curiga ada otak utama yang melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon, namun otak pelaku yang merekayasa kasus ini tidak mengarah kepada Ibtu Rudene yang selama ini banyak dituduh orang. Saya yakin bukan Pak Rudene, tetapi Pak Rudene ini justru korban terrekayasa, dan terrekayasa ini bisa jadi, kata Susno Duaji, jangan-jangan dianggap benar ya, ini praduga saja, ini masih kemungkinan juga. Susno menduga bahwa Ibtu Rudiana waktu itu dengan kondisi kejiwaan yang sedang terguncang karena anak kesayangannya meninggal. Karena itulah Ibtu Rudiana langsung percaya keterangan Aep yang menyampaikan narasi 11 orang geng motor mengejar Vina dan Eki sebelum tewas. Namun hal ini hanyalah dugaan Susno semata. Makanya berbagai praduga-praduga ini akan terjawab oleh hasil eksaminasi oleh tim khusus dan hasil penyelidikan oleh Barreskrim. Kuasa hukum Ibtu Rudene Mardiman Sanea rupanya sependapat dengan Susno Duaji. Mardiman pun membenarkan bahwa bisa saja Ibtu Rudene adalah korban rekayasa. Beliau tidak bermaksud merekayasa tapi jadi terekayasa, kata Mardiman Sane, pengacaranya Ibtu Rudene juga. Sehingga jika itu benar adanya, maka pihaknya siap meluruskan rekayasa ini. Tapi saya yakin sampai saat ini yang terjadi dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah itulah yang sebenarnya. Gimana tanggapannya untuk Ibtu Rudene ini yang sekarang semakin disudutkan ya, semakin dia jadi poin utama, jadi korban tunggal atau jadi mungkin pelaku utama gitu. Gimana caranya Ibtu Rudene bisa menjelaskan ke publik dan lain-lain. Semoga saja di kasus Vina Cirebon ini bisa terungkap ya. Kalaupun ada lagi di atasnya Ibtu Rudene yang terlibat oknum di kasus Vina ini, semoga juga bisa muncul ke media gitu. Dan kemarin kan Ibtu Rudene itu sempat menghilang, apalagi Ibtu Rudene ditantang untuk Sumpah Pocong pun tidak hadir, dan hanya Sakatatal yang melakukan Sumpah Pocong tersebut. Gimana tanggapannya? Jangan lupa diisi di komentar ya. Makasih udah nonton channel Suara Hati Sang Istri, dan bye.